Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro hari ini. Pemirsa, Agung Sedayu Group menyelesaikan pembangunan Masjid Al-Ikhlas yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dan hari ini diresmikan. Pembangunan masjid ini merupakan komitmen Agung Sedayu Group menciptakan kawasan harmonis, bertoleransi, dan diharapkan dapat membawa keberkahan bagi umat muslim. Peresmian dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Diawali dengan sambutan Direktur Utama Agung Sedayu Group, tausiah dan penandatanganan batu prasasti oleh Menteri Agama. Pengumuman pemenang lomba azan hingga pemberian bantuan sosial dan cindramata. Masjid Al-Ikhlas di atas lahan seluas 2.435 meter persegi dengan biaya senilai 45 miliar rupiah. Nantinya masjid megah di tengah kawasan urban peak ini dapat menampung 600 jemaah. Pembangunan masjid ini merupakan komitmen Agung Sedayu Group menciptakan kawasan harmonis, bertoleransi, dan diharapkan dapat membawa keberkahan bagi umat Islam. Sesaat ini, sesaat lagi akan diumumkan jumlah anggota Anda yang berfasa berada dan juga mampu untuk bisa untuk kembali ke Jakarta. Masih kami telah melakukan lomba azan. Lomba ini bisa Masjid Al-Ikhlas di Riverwalk Island, Pantai Indah Kapuk diresmikan pada hari ini. Peresmian dihadiri langsung oleh Menteri Agama Nazaruddin Umar, pendiri sekaligus pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma, CEO Agung Sedayu Group Stephen Kusumo, dan Direktur Utama Agung Sedayu Group Nono Sampono. Untuk mengetahui lebih lanjut jalannya peresmian Masjid Al-Ikhlas di PIK, kita bergabung langsung dengan jurnalis Metro TV Nadia Soraya. Nadia, bagaimana jalannya proses peresmian Masjid Al-Ikhlas pada sore hari ini? Ya, selamat sore Eva. Untuk rangkaian peresmian dari Masjid Al-Ikhlas saat ini masih terus berlangsung dan saat ini sedang berlangsung tauziah dari Menteri Agama Nazaruddin Umar dan baru selesai disampaikan doa tadi dipimpin langsung oleh Menteri Agama dan saat ini akan segera berlangsung untuk rangkaian selanjutnya yakni penandatanganan dari batu prasasti yang langsung ditandatangani oleh Menteri Agama didampingi oleh pihak dari Agung Sedayu Group. Yang terlihat di layar kaca Anda ini adalah pemilik sekaligus pendiri dari Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma atau Aguan, dan kita bersama-sama akan menyaksikan di mana dari proses penandatanganan ini juga didampingi dari Direktur Utama Agung Sedayu Group, ada salah satunya Nono Sampono dan juga dari CEO Agung Sedayu Group Stephen Kusumo. Dan kalau kita melihat tadi dari sambutan yang disampaikan oleh Direktur Utama dari Agung Sedayu Group sendiri, memang ia mengingatkan bahwa pembangunan dari masjid ini tidak hanya dalam bentuk fisiknya tetapi diharapkan ke depannya dapat menjadi ruang spiritual dan juga sosial ke depannya bagi umat beragama, di mana nantinya untuk bersama-sama umat beragama muslim ini bisa berkumpul, bersujud dan juga bermusyawarah, berdiskusi bersama di ruangan ini. Dan di samping itu juga tadi disampaikan dari Menteri Agama sendiri, memang kalau melihat dari tauziahnya, ia mengingatkan pentingnya humanity ataupun kemanusiaan yang harus diterapkan oleh masing-masing jemaah, tidak melihat apapun background dari agamanya, karena memang dari Holy District yang saat ini menjadi lokasi pembangunan dari luas sekitar 2.435 meter persegi ini nantinya tidak hanya masjid maksud saya, tetapi juga akan dibangun untuk ruang ibadah lainnya untuk agama lainnya. Dan ini yang diingatkan tadi oleh Menteri Agama untuk sama-sama untuk umat beragama ini meningkatkan rasa toleransi dan juga harmonisasi untuk sama-sama mewujudkan kawasan dari urban Pantai Indah Kapuk ini nantinya membawa keberkahan ke depannya bagi seluruh umat. Dan di samping itu juga setelah ini tidak hanya adanya tauziah dan juga tadi sambutan, nanti ke depannya juga akan ada langsung pengumuman dari lomba azan yang sebelumnya sudah dilakukan, ada sekitar lebih dari 90 peserta yang ikut begitu, dan setelah itu akan dilanjut dengan adanya pembagian bantuan sosial dan juga cenderamata yang langsung diberikan dari pihak Agung Sedayu Group. Nah, untuk mendengarkan lebih lanjut kira-kira
yang disampaikan tadi dari Menteri Agama. Berikut kita simak bersama-sama pernyataan dari Menteri Agama Nazaruddin Umar berikut ini. Bulan suci Ramadan nanti sudah akan digunakan secara efektif dengan berbagai macam program. Masjid sejatinya adalah bukan hanya sebagai tempat ibadah mahdah, tapi rumah kemanusiaan. Sebetulnya kalau untuk sholat kita tidak perlu masjid. Ada hadis Nabi, al-ardu masjidun. Permukaan bumi itu masjid. Pematang sawahnya, para petani masjid baginya. Perahunya nelayan, itu masjidnya. Rumah kita pun juga adalah masjid. Tapi kenapa kita perlu masjid? Masjid itu dimaksudkan untuk memperkuat, memberdayakan masyarakat. Yaitu dia tadi Eva pernyataan dari Direktur Utama Agung Sedayu Group mengenai arsitektur yang saat ini kita bisa merasakan betapa hikmatnya, megahnya dan juga elegannya begitu ya. Ini terinspirasi dari masa kejayaan Ottoman dan juga Timur Tengah, dan diharapkan nantinya bisa bersama-sama masyarakat Indonesia seluruhnya untuk bisa memanfaatkan ruangan ataupun masjid ini sebagai ruang spiritual dan juga sosial. Untuk sementara itu Eva yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nadia Soraya untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.